Halo Sobat Rupiah, selamat datang di podcast Bank Indonesia. Saya Diki Kusnadi sebagai host dalam acara podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pendalaman Hackathon Bank Indonesia 2024 dengan cerita dan pengalaman para finalis untuk mencapai posisi pada hari ini. Kali ini kita sudah hadir dengan perwakilan finalis tersebut, yaitu dari AI for Indonesia, Fraud Ranger, dan juga Arta Jasa Tech. Kita akan mendalami inovasi dan apa-apa saja cerita di balik proses mereka mencapai finalis Hackathon Bank Indonesia 2024. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak yang udah hadir pada podcast di tengah kesibukannya untuk bekerja dan juga sebagai finalis dari Hackathon Bank Indonesia 2024. Nah, sebelum lebih jauh, kita mau kenalan dulu nih dari tim apa, kemudian problem statement apa yang ditunjuk untuk menjadi inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan oleh kakak-kakak semua. Mungkin boleh nih dari kiri saya dulu, dari Fraud Ranger untuk menjelaskan apa sih problem statement dan inovasi yang dituju untuk akhirnya bisa jadi finalis kayak gitu. Silakan Mbak. Oke, baik Mas, makasih pertanyaannya. Jadi kami dari tim Fraud Ranger itu mewakili dari problem statement yang ketiga, itu terkait risk management dan juga protection customer. Nah, jadi emang awal mulanya itu dimulai dari keresahan kami di lingkungan sebenarnya. Jadi ada banyak case dari misalnya dari teman kita itu yang memang terkena penipuan gitu, dan terkadang untuk mencari siapa pelakunya itu sulit diketahui. Karena untuk mencari untuk penipunya itu biasanya sudah terorganisir, kemudian sudah tersistematis. Jadi kami melihat hal ini sangat krusial untuk bisa dianalisis gitu. Dan bayangkan jika hanya satu yang tertipu saja, jika dia sudah bisa merugikan sekitar puluhan juta, bagaimana jika itu terjadi untuk masyarakat gitu, yang justru itu bisa berimplikasi negatif terhadap inflasi, kemudian kestabilan ekonomi Indonesia. Nah, makanya kami dari tim Fraud Ranger membuat suatu platform untuk bisa mendeteksi pola-pola baru pencucian uang, dan juga kami juga menerapkan AI di dalamnya yang mana itu bisa mempermudah anti money laundering staff untuk bisa menganalisis dengan lebih efektif, kemudian secara lebih cepat juga gitu untuk mendeteksi siapa sih sebenarnya pelaku atau suspiciousnya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, thank you. Lebih lanjut, kita mau lanjut dulu nih ke problem statement selanjutnya. Silakan Mas dari AI for Indonesia. AI for Indonesia, silakan Mas. Ya, jadi kami dari AI for Indonesia mewakili problem statement 1, yaitu effective decision making and data processing. Sebenarnya awalnya karena dari tim sendiri kami sering ada pengalaman untuk melakukan data processing di masalah geografis dan juga potensi gitu. Jadi kita di sini mengembangkan sebuah platform yang kita namakan sebagai geoplan.ai. Jadi sebagaimana namanya ada geographic and planning. Sebenarnya khusus untuk sektor ekonomi, kita khususkan untuk sektor ekonomi. Yang mana bisa digunakan baik itu institusi ekonomi seperti Bank Indonesia itu sendiri ataupun mungkin dari perbankan untuk mengetahui potensi-potensi daerah yang mungkin sulit untuk dituju secara langsung. Nah, kita gunakan metode yang pertama adalah tentunya mengintegrasikan data. Ada beberapa data yang kita gunakan di sini. Salah satunya karena ini merupakan Hackathon Bank Indonesia, jadi kita punya sebuah ide, kita gunakan saja data dari Bank Indonesia dan ditambahkan dari data-data seperti data BPS dan juga data dari Kemendagri gitu. Nah, sebenarnya nggak cuma dari data itu aja, kita juga ingin membantu yang pengguna dari platform kami itu untuk lebih mudah dalam decision making. Bagaimana caranya? Yaitu kita tambahkan fitur berupa chatbot berbasis generative AI, di mana pengguna bisa langsung tanya. Kalau misalkan contohnya potensi di Kalimantan Timur itu ada di mana sih? Gitu. Nanti dari chatbot itu sendiri akan menjawab yang directly tergambarkan dari data yang kita punya. Misalkan apakah di Kabupaten Sambas kah, ataukah di daerah mana, sampai spesifik sampai ke level kecamatan. Seperti itu. Oke, berarti ini nggak hanya dari data yang diintegrate, tapi saya sebagai user juga bakal mudah untuk ngelihat kebutuhannya gitu ya. Betul. Berarti chatbot itu menggunakan LLM juga ya? Juga. Oke, noted. Sip.
Selanjutnya pengen lebih dalam lagi ke Arta Jasa Tech, kami persilakan. Ya, background kami sebetulnya tuh berisi dari anggotanya tuh 4 programmer. Oke. Nah, dari situ tuh kita tuh sering dapat project terkait transaksi QR. Nah, disitulah saya berpikir ada project yang terutama tuh saat sosialisasi UMKM. Sayang banget nih kalau digitalisasi di UMKM tuh hanya sebatas penggunaan pembayaran menggunakan digital atau cashless tadi itu. Gimana kalau, nah dari situlah kita berpikir, gimana sih kalau kita bikin satu ekosistem yang tepat untuk UMKM sehingga bisa fully digitalisasi semua. Nah, kita akhirnya memberikan solusi, yaitu membuat app yang bisa memberikan rekomendasi lokasi saat dari awal pembuatan UMKM tersebut sampai akhirnya jadilah ada kolaborasi antar UMKM. Dan itu menjawab dari problem statement yang kedua, yaitu expanding market. Oke. Jadi dari awal saat UMKM berdiri, itu bisa menggunakan aplikasi kita itu. Nah, kita bisa memberikan rekomendasi lokasi itu menggunakan AI tersebut. Sehingga dari data-data yang kami peroleh dari Google Review, dari baru saat ini ya, masih menggunakan BPS, lalu ada data transaksi QR juga, itu bisa kami olah sehingga memberikan rekomendasi lokasi yang tepat saat UMKM pertama kali berdiri. Nah, disitulah yang kami tuju di BI Hackathon ini, ingin memperkenalkan ide kami secara luas, apalagi untuk UMKM yang lagi berkembang di online ini, apalagi setelah pasca COVID kemarin. UMKM itu benar-benar memberikan lapangan pekerjaan yang luar biasa dan bisa bertahan di COVID-19 itu kita ingin mensupport lah UMKM di Indonesia sebagai fondasi ekonomi di Indonesia saat ini. Nah, tapi mungkin boleh dielaborate lagi nih kakak-kakak sekalian. Sebenarnya ketertarikan ikut hackathon tuh sebenarnya kenapa gitu? Kenapa akhirnya ikut dari lomba hackathon Bank Indonesia 2024? Nah, selain ketertarikannya, ini boleh dong di-share juga sebenarnya tantangan untuk tadi ngebangun tim ya. Timnya kan beda-beda ya, maksudnya misal dari corporate yang sama atau seperti apa, kemudian ngebangun solusinya dari problem statement yang udah dikasih gitu ya. Nah, ini boleh dong di-share ke kita sebenarnya ketertarikan awal kok mau deh ikut hackathon gitu, dan ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri gitu untuk proses seleksinya? Karena kita tahu mas-mas kalian bahwasannya emang baru hari terakhir semua pada submit. Ini kita kalau jadi panitia kan bingung juga ya. Ini apakah nggak ada yang tertarik untuk ikut hackathon atau gimana gitu? Nah, ini mungkin boleh mau siapa dulu yang boleh sharing terkait awal ketertarikan ikut hackathon? Boleh deh, dari aku dulu deh. Sekarang dari ujung Mas dulu. Jadi awalnya tuh saya dapat info ini tuh dari atasan saya. Iya. Jadi karena belum banyak informasinya ya, apalagi baru pertama kali kan. Pertama kali. Nah, jadi belum ada sejarahnya, belum ada info lebih banyak sehingga kita masih bingung. Jadi jatuhnya dispo pimpinan ya, bukan? Enggak dong. Pengen inisiasi sendiri, oke. Inisiasi sendiri, tapi dapat informasinya dari atasan kebetulan. Akhirnya dibuatlah tim, kita saling di perusahaan kita di Arta Jasa tuh benar-benar kita bikin tim, itu saling brainstorming idenya. Akhirnya dipilihlah ide-ide yang terbaiknya. Dan alhamdulillah kita submit sebuah idenya, sampai ternyata ada satu ide yang diterima, yaitu terkait yang UMKM tadi. Nah, habis itu perusahaan tuh benar-benar mensupport kita dari sisi bisnis, dari sisi teknisnya. Tapi dari kalau tim sendiri nggak ada isu ya sebenarnya untuk ngebangun idenya? Dari tim untuk idenya sih kita, yang lucu adalah saat pertama kali membuat ide AI yang UMKM ini. Awalnya kan kita mau ngambil data-data nih, UMKM mana yang punya potensi. Nah, di awal kita tinggal lihat aja UMKM yang transaksinya banyak. Tapi kan itu nggak perlu AI awalnya. Jadi kita bingung mau masukin AI di mana. Akhirnya setelah kita ngambil banyak data, kita bisa nih menentukan lokasi yang ideal untuk UMKM-nya. Nah, disitulah akhirnya kita baru nemu titik AI. Value-nya di situ. Value-nya di situ. Dan untuk menemukan value itu sampai 2 hari 2 malam kita nyari. Tidur nggak tuh? Nggak tidur. Apa Zoom mulu segala macam. Mungkin itu salah satu suffering untuk nyampe ke finalisnya ya berarti. Betul. Nah, yang dari idenya itu, kalau idenya udah fix sih. Sip. Oke, thank you sharingnya Mas. Mungkin kita boleh lanjut nih ke next finalis. Gimana sih susah payahnya gitu for Indonesia
Ya, untuk AI for Indonesia sendiri, kita berempat sebenarnya ketika awal itu sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh Bank Indonesia itu cukup sangat menarik sekali. Fantastis gitu. Fantastis, betul. Saya sangat appreciate dengan hadiah yang begitu fantastis, dan akhirnya kita coba, dan emang itu butuh sebuah komitmen di mana kita berempat sama-sama memiliki pekerjaan yang tetap dan dengan tas kita yang nggak sedikit juga gitu. Kita harus komitmen ke situ. Dan berikutnya sebenarnya kita pengen sharing keresahan juga, karena sebenarnya BI sendiri punya data yang kita sebut mungkin quote unquote ya data tertidur. Artinya harus kita bangunkan. Artinya gini, BI punya data, lalu BPS punya data sendiri, lalu mungkin badan keuangan lain punya data sendiri, Kemendagri punya data sendiri. Kita pengen buat sebuah mungkin ibarat katanya kalau kompor itu pemantiknya nih. Kalau data ini digabungkan, kalian bisa punya sebuah value yang lebih yang bisa dikeluarkan gitu. Dan intinya itu ada pada apa? Ada pada integrasi data itu sendiri. Di mana sebenarnya kita membutuhkan sebuah standarisasi data yang memang kita bisa gunakan dan tidak perlu susah payah dan tidak perlu mengotori tangan dari analis-analis gitu ya. Di mana ya udah deh sepakatin sebuah misalkan saya kode daerah gitu kan, sehingga kita bisa gabungin itu data, dan itu kita lakukan sebagai contoh gitu. Jadi awalnya kita kasih contoh dulu nih, semoga Bank Indonesia dengan adanya platform hackathon ini memberikan contoh bahwa integrasi data it's kunci ketika sebelum kita loncat ke AI. Gitu. Artificial intelligence itu kalau kita ada memesnya yang loncat tangga itu udah loncat ke atas dulu nih. Oh, jadi loncatnya nggak naik satu tangga tapi udah langsung 10 tangga gitu. Oke, gitu. Kita gunakan AI langsung ke ujung gitu. Integrasi datanya belum nih. Gitu. Jadi meme yang di Twitter gitu ya. Gitu. Langsung ke ujung. Itu sebenarnya kita pengen coba sebar keresahan gitu. Dan juga memang kita pengen align-kan bahwa AI ini sebuah strategi teknis menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas. Kalau dari timnya sendiri ada challenge nggak sih Mas? Maksudnya proses pembuatan tim dan lainnya gitu. Betul. Kebetulan tim kita itu bertiga ada di satu kantor yang sama. Jadi untuk masalah komunikasi kita sering makan siang bareng ya. Dan satu orang memang agak jauh gitu ya, tapi kita tetap alokasikan Zoom 1 minggu sekali minimal untuk kita bahas ini. Dan memang fun fact-nya adalah kita adalah sama-sama ya deadline untuk submit. Jadi pada hari terakhir kita baru submit gitu. Karena memang untuk sebuah hadiah yang fantastis ini kita nggak mau memberikan sesuatu yang setengah-setengah juga gitu. Kita harus full dan betul-betul memanfaatkan ya detik jamnya ya. Detik jamnya gitu. Sampai titik darah terakhir gitu ya, kita coba maksimalkan gitu. Kalau untuk challenge sendiri sih mungkin karena kita punya 4 kepala yang berbeda, 4 otak yang berbeda, pasti kita punya pandangan masing-masing, dan akhirnya kita tackle dengan kita biasanya karena kita orang teknis ya, kita itu punya matriks-matriks tersendiri untuk melakukan penilaian ide. Di mana inikah mudahkah, kemudahannya seperti apa, apakah ini dibutuhkan, apakah ini punya market tersendiri. Gitu, kita nilai masing-masing, sehingga dari sekitar kalau nggak salah 5 ide itu akhirnya kita comes up with the GeoPlan AI itu. Thank you dari AI for Indonesia. Kita selanjutnya mau tahu lebih dalam nih, Fraud Ranger seperti apa sih challenge yang ditemui sebelum proses submit di deadline gitu. Silakan Mbak. Ya mungkin setelah mendengar penjelasan dari Mas di sini mungkin agak sedikit berbeda ya, beda, karena untuk timnya sendiri kita nggak sekantor, bahkan ada yang di luar negeri gitu. Ada di luar negeri juga. Jadi awalnya itu bermula sebenarnya dari lomba sebelumnya. Tapi orang Indonesia juga ya? Orang Indonesia. Ya. Nah jadi awal mulanya itu kan emang dari lomba sebelumnya. Jadi kita sebenarnya ada nge-form dari sebelumnya, cuman ada penambahan orang lah. Jadi saya sendiri mengajak teman saya dan teman saya mengajak temannya, jadi 4 orang. Dan kebetulan awal mulai itu kenapa saya tahu hackathon, karena kan emang di Project Set ini kebetulan emang ada kaitannya nih sama Bank Indonesia. Jadi tiap hari keseliweran ada iklan hackathon 2024. Jadi udah di top of mind-nya kayak hackathon gitu. Dan sebenarnya kan hackathon ini udah terkenal ya, maksudnya walaupun penyelenggaranya beda-beda di Indonesia, di luar negeri gitu.
Dan emang basically aku pribadi emang anaknya suka diskusi gitu kalau di kantor, baik yang nggak penting ya ataupun penting ya. Jadi menurut saya akan lebih bermanfaat kalau kenapa ya skill saya itu bisa dijadikan inovasi sebenarnya gitu. Dan akhirnya setelah dari sana saya beranjaklah mengajak tim-tim saya dan kita role-nya kebetulan beda-beda nih. Untuk saya sendiri saya technical consultant, tapi emang fokusnya untuk bikin pipeline, kemudian processing dan analisis big data gitu. Jadi lebih ke data engineer-nya. Nah, untuk yang lainnya, yang di luar negeri itu dia lagi mahasiswa S2 Data Science, ada juga yang front end developer dan juga IT specialist. Jadi menurut saya ini sebuah kombinasi yang cukup sempurna gitu, karena kan ada keterwakilan dari setiap role ya. Tapi walaupun memang berbeda, di sisi lain kami tetap dituntut untuk bisa memegang lebih dari satu role. Contohnya saya sendiri data engineer, tapi kayak saya juga dituntut sebagai business analyst ataupun project manajernya gitu. Jadi memang dari semuanya juga front end developer. Double job ya berarti ya? Iya betul. Front end tapi dia juga back end, jadi full stack. Jadi emang dituntut untuk bisa berkembang lebih lah. Dan alhamdulillahnya kita semua emang satu visi misi, jadi kita sama-sama belajar, kita agile, punya growth mindset lah istilahnya. Nah terus dari pembentukan tim itu dan ya itu challenge-nya itu kita bisa gimana kita bisa menyatukan ide-ide dari background yang berbeda gitu. Emang kreatif luar biasa sebenarnya. Cuman kami khawatir nih takutnya keluar jalur dari yang disarankan tema dari BI gitu. Makanya kita dibantu sebuah platform yang mana platform itu bisa membantu nge-track pekerjaannya apa aja, dari yang mulai big picture-nya, kemudian kita mendetailkan ke hal-hal rincinya tuh apa aja sih gitu. Tenggat waktunya kapan. Bahkan untuk sprintnya kita tahu minggu hari ini harus beres apa nih, minggu depan harus beres apa gitu. Menarik banget tadi kita bahas use case yang memang berhubungan dengan problem statement dari hackathon itu sendiri ya. Nah ini saya pengen balik lagi ke problem statement yang memang dipegang oleh rekan-rekan sekalian untuk jadi solusi idenya gitu ya tadi. Dari Fraud Ranger terkait FDS dan teman-teman lainnya. Sebenarnya kalau dari ide teman-teman sekalian, challenge-nya tuh kira-kira apa sih yang secara teknis ya dari masing-masing ide? Apakah mungkin challenge-nya di datasetnya yang nggak relevan di Indonesia misalnya? Ini aku pengen lebih dalam lagi dari solusi yang teman-teman lakukan gitu. Datasetnya yang nggak relevan atau datasetnya yang kok susah ya akses dataset transaksi, nominal transaksi dan volume. Kemudian juga kita kan ada challenge juga di Undang-Undang PDP ya, yang tadi juga disampaikan. Nah ini apakah itu jadi challenge juga buat teman-teman dalam ngebangun solusi idenya gitu untuk kedepannya? Apakah ada challenge solusi teknis di situ? Sama yang terakhir, mungkin ada nggak sih challenge kayak, iya nih solusi AI kita cukup sophisticated tapi cost-nya mahal banget. Nah ini tantangan solusi yang lagi dibangun oleh teman-teman tuh seperti apa? Mungkin ada yang mau duluan respon? Ya mungkin dari saya dulu ya, dari AI for Indonesia. Jadi again, kita berangkat dari keresahan challenge kita itu adalah integration datanya. Karena kita mau coba menyamakan rows, menyamakan baris dari data-data BI itu sendiri, data BPS, menyamakan bagaimana. Saya kasih contoh yang paling mudah aja, kayak misalkan Jakarta Pusat. Ketika mungkin di BI itu kalau nggak salah namanya Kota Jakarta Pusat atau Jakarta Pusat doang, saya lupa. Nah di BPS itu ada disebutnya Kodia Jakarta Pusat, gitu. Kodia Jakarta Pusat atau Kodia Administratif. Query-nya beda gitu ya. Betul. Itu menyamakan data itu menjadi sebuah challenge bagi kita, dan alhamdulillahnya karena dua orang dari kami, maksudnya saya dan rekan saya itu sudah sering menemukan data hal itu, jadi kita tahu bagaimana cara menghandle-nya, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita sebenarnya bisa meleverage data-data ini dengan menggunakan data yang lain, tapi masalahnya apa? Ternyata data tersebut harus beli. Gitu. Data tersebut harus beli, dan sedangkan kita pengennya mulai dari zero cost kan, gitu, costnya 0 gitu kan. Nah itulah kenapa makanya kalau saya tarik garis selanjutnya mau ngapain sih ya, selanjutnya kalau kita mau kembangkan, kita akan tambahkan lagi data-data yang memang sifatnya itu beneran geographical. Betul gitu. Jadi geographical itu seperti misalkan kita bisa masukkan data satelit gitu kan. Dari data satelit itu sendiri kita tahu
bahwa ini tuh beneran lokasi persawahan gitu. Ini tuh memang lokasi perkebunan dan seterusnya gitu. Dan sampai sekarang mungkin sampai nanti ke prototyping kita tidak membawa hal itu dulu karena terkait cost, tapi kita akan membuka lebar-lebar kolaborasi untuk ke arah sana gitu. Mungkin berarti secara prediksi saat ini budgetnya tuh masih zero ya, masih nol ya? Alhamdulillah mendekati zero, paling ada budget untuk minum kopi. Buat makan siang gitu. Karena kalau itu nggak ada nggak bakal jalan diskusinya. Gitu, betul. Oke, makasih Mas. Mungkin dari Mas Mbak lainnya apakah ada challenge solusi teknis ya, dari teknisnya apakah ada challenge tersendiri gitu dari ini, silakan. Kalau dari Arta Jasa Tech ya, boleh. Challenge-nya tuh terutama tuh dari tools-nya. Kan datanya tuh, ini kebayang ya, kan kita mau ngambil data UMKM tuh di seluruh di Indonesia. Nah, kita baru ngambil data Tangsel aja untuk transaksinya dan untuk jenis UMKM-nya itu udah lebih dari 8 juta data. 8 juta data. UMKM dan seluruh transaksinya yang pakai QR dan yang belum pakai QR. Itu udah di total semuanya 8 juta. Dan itu 3 hari 2 malam ngambil datanya sampai mati lagi laptopnya. Gagal, ngulang lagi. Alhamdulillah dari BI juga diberikan VM ya. Akhirnya kita mulai scrap-nya dari VM aja. Mulai bangun dari situ. Ya, mulai dari situ aja. Dan jadi kendalanya adalah data di Indonesia yang cukup luar biasa banyaknya. Nah, dari yang kita targetnya yang sangat luas, dari Indonesia kita mengecil ke Pulau Jawa lagi, akhirnya kita memutuskan untuk di satu kota aja di Tangerang Selatan. Nah, dari situ kan kita juga mengambil kesimpulan kita bisa jadi lebih fokus lagi nih dari awal prototyping, apalagi awal-awal di development itu kita bisa melihat jenis UMKM-nya apa saja level kategori juga kita perhitungan juga. Jadi dari sisi teknis tuh memang kita udah banyak riset terkait hal tersebut. Yang sulitnya adalah kita belum menentukan cost yang dari sisi pembuatan apps-nya segala macam karena itu butuh pembelajaran lebih lanjut. Mungkin cost kasar dan dari mana revenue kasarnya kita sudah ada. Tapi kan butuh benar-benar perhitungan yang pasti ya, yang tidak boleh hanya mengira-mengira saja, harus yang benar-benar detail. Nah, alhamdulillah kita disupport juga dari satu tim perusahaan kami itu benar-benar kayak ngasih tim yang bisa membantu mentoring kita. Dari BI pun ada mentoringnya juga yang membuat kita tuh untuk menyempurnakan pitch deck kita nanti. Itu juga dari mentor BI udah dikasih PR banyak, luar biasa dari awal mentoring. Udah pada mentoring ya saat ini ya? Udah, ya. Jadi dari situ kita bisa melihat mana strength-nya kita, weakness-nya kita, mana yang harus dikembangkan lebih lanjut, mana yang harus dihilangkan juga ada. Ya fitur ini kayaknya nggak perlu deh. Nah itu juga dari segi prototyping-nya juga kita disempurnakan lagi. Jadi banyak banget bantuannya, selain ada kesulitannya juga, tapi kita berhasil menemukan banyak bantuan. Berarti dari infrastruktur dan mentoring yang dilakukan sama BI dalam proses hackathon ini juga cukup membantu juga ya, beneficial juga untuk tim ya? Bukan cukup lagi, udah sangat membantu, luar biasa. Oke, mungkin ada challenge tersendiri dari Fraudlander, silakan. Ya, mungkin agak ada mirip ya, ini Moiras lebih ke dataset ya challenge-nya. Dan apalagi memang Fraudlander itu kan ke fraud ya. Dan sekarang yang hype itu adalah pinjol ilegal. Gimana kita dapetinnya orang ilegal gitu? Emang dia daftarin kemana kan? Even kalau kita nyari berarti kita juga ilegal gitu ya? Kita mau nyobain dulu. Menjadi korban dulu. Nah, jadi emang untuk topik kami memang membatasi di hal itu. Jadi kita memang fokusnya ke pinjol yang legal dulu untuk saat ini. Cuman kalau untuk kedepannya ada pengembangan, ada kerjasama dengan pihak yang lain, mungkin bisa saja kita menggunakan pinjol ilegal dengan syarat ya ada korban-korban yang melaporkan, dia melaporkan kemana, rekening mana. Jadi kan kita bisa melihat ya sosial network seperti apa dan bisa di training dan sebagainya. Tapi untuk saat ini dan kebetulan kan emang mostly kita membutuhkan data yang sensitif seperti data transaksi, identitas gitu. Dan terlebih lagi emang riset ini masih cukup dikit
Dan untuk mencari data transaksi di internet nggak ada, kami udah cari. Iya. Nah, makanya setelah kami dapat pencerahan lah dari suatu jurnal, ternyata kita bisa membuat data sintetis. Iya. Nah, ya jadi kami mengumpulkan beberapa skenario. Jadi misalnya true labelnya itu misalnya orang yang dia transfer dalam waktu dekat tetapi jumlahnya besar. Parameter-parameternya ya. Betul, skenario kami turunkan lagi ke yang lebih detail dan itu kami membuat suatu Python generator lah buat membuat data sintetis itu. Dan challenge-nya lagi adalah kami sebenarnya dapat data dari suatu penelitian untuk training model, tetapi itu sayangnya di Amerika. Sebenarnya nggak di Indonesia lah, ada di luar negeri. Nah, tadi dataset tidak relevan itu mungkin karena dia dipakai di US dan di Indo, apakah itu relevan atau enggak gitu ya? Nah, ya jadi alhamdulillahnya dapat pencerahan ya dari mentornya gitu. Jadi ya udah kami adjust kondisi Amerika itu bagaimana biar bisa sama kayak environment Indonesia. Misalnya dari kemampuan membayarnya Indonesia itu Amerika itu berapa kali lebih besar sih dari Indonesia gitu. Kemudian ya dari berbagai macam lah, sampai data yang ICIG itu pun kami ada challenge-nya ya data sensitif gitu loh. Gak mungkin kan kita menunjukkan oh ini pelakunya pejabat nanti. Itu sensitif banget ya. Jadi kan balik lagi ke undang-undang PDP tadi ya. Iya. Jadi kita putar otak ya udah kita masking datanya. Jadi ya ada hal-hal semacam itulah. Jadi ya ini sebenarnya sambil berjalan juga. Dan yang challenge selanjutnya adalah ini LLM. Jadi kan sebenarnya LLM itu baru hype di Indonesia di dunia ini ya mungkin sekitar 2022-an ya kalau nggak salah. 2022 ya? Ya, sampai sekarang kan paling masih 2 tahun gitu. Iya. Dan aku mikir, dan setelah dapat insight dari seminar juga, sejago-jagonya orang LLM, paling jagonya 2 tahun gitu. Jadi itu yang membuat saya berani gitu. Ya udah ini setinggi apapun levelnya, kita masih sama kok, levelnya masih from scratch. Nah dari situ saya mulai berani. Jadi ya challenge-nya kita dari segi teknis, dari segi infrastruktur kita juga hal yang baru, dan dari segi biaya juga tentunya, karena yang kami temukan ternyata ada yang namanya suatu library itu ternyata berbayar, jadi kami hanya dikasih limitasi hanya 10 chat per hari kayak gitulah misalnya. Jadi emang ada berbagai kendala sih dari segi biaya, tool sama dataset, mungkin seperti itu Mas. Baik, sebelum kita tutup kita mau jargon dulu, dimulai dari saya. Saya dari Bank Indonesia. Saya dari Fraud Ranger. Saya dari AI for Indonesia. Saya dari Arta Jasa Tech. Kami siap untuk Hackathon Bank Indonesia 2024. Oke, kita sudah mendengarkan pengalaman dan juga cerita menarik dari masing-masing finalis mengenai proses panjang untuk menjadi finalis Hackathon Bank Indonesia 2024, di mana mereka akan berjuang untuk menjadi juara yang akan diumumkan pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia pada 1 Agustus 2024. Maka dari itu, ikuti terus media sosial Bank Indonesia untuk mengetahui seputar perekonomian dan informasi kegiatan Bank Indonesia. Saya Diki Kusnadi, as a host, pamit undur diri. Dah.